Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah, terhindar dari virus COVID-19. Ingat, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pelajaran fikih bersama saya Muhammad Yusuf. Alhamdulillah di kelas 5 ini pelajaran fikih akan ditemani oleh saya. Dan yang pertama kita akan belajar terkait dengan zakat fitrah. Oke, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Ada yang masih ingat rukun Islam? Masih hafal? Masih ya? Ya, saya yakin, Bapak yakin kelas 5 ini sudah hafal semua rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji bagi yang mampu. Nah, sekarang kita akan membahas dari salah satu kelima rukun Islam tersebut, yaitu adalah zakat. Ya, kita akan membahas tentang zakat. Oke, kita perhatikan bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama supaya kita bisa memahami apa itu zakat, tepatnya itu adalah zakat fitrah. Ya, sekarang kita akan bahas pengertian zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Menurut bahasa, menurut bahasa atau lughat, zakat fitrah itu terbagi menjadi dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata Arab, yaitu zakka, yang artinya atau berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Fitrah juga sama, berasal dari kata Arab, yaitu fitrah, yang artinya suci. Nah, menurut tinjauan kebasahan, kalau boleh disimpulkan, maka zakat fitrah itu artinya adalah tumbuh suci. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, pengertian zakat fitrah itu adalah istilah dalam syariat Islam. Zakat fitrah dalam istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan ke orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, dalam syariat Islam, zakat fitrah itu kita memberikan harta berupa makanan pokok, makanan pokok dari daerahnya masing-masing. Atau misalkan di Indonesia, berarti kebanyakan menggunakan beras, karena makanan pokok dari Indonesia itu adalah beras. Kemudian diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, tentunya dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Itu menurut istilah. Nah, zakat fitrah ini juga bisa disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Itulah pengertian zakat fitrah menurut istilah. Paham ya? Oke.
Setelah kita mengetahui pengertian zakat fitrah, baik secara bahasa maupun secara istilah, maka kemudian kita juga harus ngerti atau tahu ya dasar atau dalil zakat fitrah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran salah satunya itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus solata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Nah, itu adalah dasar atau dalil zakat fitrah di dalam Al-Quran. Salah satu dasar atau dalil zakat fitrah di dalam Al-Quran. Kemudian, bagaimana dalam Al-Hadisnya? Apakah ada dasar atau dalil zakat fitrah di dalam hadis? Ya, ada. Banyak. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1635 yang berbunyi An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sha'an min tamarin aw sha'an min sya'irin ala kulli khurrin aw 'abdin Zakarin au unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 so' atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah salah satu dalil atau dasar zakat fitrah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kita tahu sekarang jadi kita tahu dasar atau dalil tentang zakat fitrah. Selanjutnya adalah hukum zakat fitrah. Apa sih hukum zakat fitrah itu? Bagaimana hukumnya zakat fitrah? Ya, zakat fitrah itu hukumnya adalah membayar atau menunaikan zakat fitrah bagi orang muslim atau bagi orang Islam itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Artinya ya, setiap orang muslim, setiap orang Islam itu wajib melakukan membayar zakat fitrah atau menunaikan zakat fitrah. Jika tidak menunaikan zakat fitrah atau tidak membayarkan zakat fitrah, berarti orang tersebut melanggar ketentuan rukun Islam yang ketiga, ya, karena zakat itu ya merupakan salah satu daripada rukun Islam, ya. Maka kemudian ya orang Islam itu dihukumi wajib atau fardu ain untuk melaksanakan zakat fitrah. Itu hukumnya wajib. Nah, kemudian sekarang rukun zakat fitrah. Apa sih rukunnya itu? Nah, rukunnya itu yang pertama itu harus ada niat. Harus niat ya, niat zakat fitri. Ya, niat zakat fitrah itu seperti apa? Nanti ya dijelaskan pada pertemuan praktek zakat fitrah. Nah, yang pertama adalah rukun zakat fitrah, niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki.
Yang ketiga adalah ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Dan yang keempat adalah ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Artinya ada sesuatu makanan pokok yang dizakatkan, ada barangnya, ada makanan pokoknya yang akan dizakatkan. Itu adalah merupakan rukun zakat fitrah. Ya, Bapak ulangi, yang pertama adalah niat, kemudian ada muzaki, kemudian ada mustahik, kemudian ada makanan pokok yang akan dizakatkan. Nah, selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah orang tersebut harus beragama Islam. Kemudian orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Itu adalah syarat wajib zakat fitrah. Ukuran takaran zakat fitrah, ya. Maksudnya adalah seberapa besar sih kita harus membayar zakat fitrah itu. Nah, ini ada ketentuannya bahwa takaran atau ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sok, yaitu sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Ini sama yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat atau menunaikan zakat sebesar 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Benda yang dipergunakan untuk membayar zakat itu adalah bahan makanan pokok, itu ya. Jadi 2,5 kilogram makanan pokok daerah setempat. Contohnya misalkan Indonesia misalkan. Indonesia ini makanan pokoknya itu adalah beras. Maka yang akan dibayarkan zakatnya atau untuk membayar zakatnya itu adalah sebesar 2,5 kilogram beras. Ya, itu. Kalau misalkan di Papua atau di mana gitu, misalkan di Papua ada sagu, misalkan daerah tersebut itu makanan pokoknya adalah sagu, maka ya bayar zakatnya dengan 2,5 kilogram sagu. Atau juga gandum, di negara mana ada yang makanan pokoknya pakai gandum, maka bayar zakatnya gandum. Atau kurma misalkan, ya bayar zakatnya itu dengan 2,5 kilogram kurma misalkan. Nah, itu namanya bahan makanan pokok di daerah tersebut. Jadi membayar zakat itu takarannya, ukurannya adalah 2,5 kilogram, ya, berupa bahan makanan pokok di daerah tempat tersebut, di daerah setempat tersebut. Artinya misalkan daerahnya daerah penghasil berasnya banyak, maka makan pokoknya beras, maka yang dizakatnya beras. Misalkan makan pokoknya sagu, maka yang akan dizakatkannya adalah sagu. Begitu. Nah, lalu kapan sih waktu pembayaran zakat fitrah itu? Ini ada 5 waktu pembayaran zakat fitrah, ya. Yang pertama adalah waktu wajib. Waktu wajib itu apa sih? Waktu wajib itu adalah waktu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi waktu untuk melaksanakan atau menunaikan atau membayarkan zakat wajibnya itu adalah sejak terbenamnya matahari, ya. Sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, misalkan tanggal 30 Ramadan, ya, sampai menjelang
sholat Idul Fitri. Jadi bahasa gampangannya sih pas malam takbiran lah. Malam takbiran, malam hari raya itu adalah merupakan waktu wajib untuk melaksanakan atau menunaikan atau membayarkan zakat fitrah. Itu adalah waktu wajibnya. Jadi setelah terbenamnya matahari buka puasa, kemudian itu adalah merupakan waktu wajib sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu haram. Waktu haram itu maksudnya seperti apa? Waktu haram itu adalah ketika membayar zakat fitrahnya setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi setelah hari raya, ya, kita sudah sholat Id selesai gitu kan sampai sore, mataharinya terbenam, kemudian kita baru bayar zakat. Udah masuk tanggal 2 Syawal. Nah, itu adalah waktu yang tidak boleh, waktu yang haram untuk membayar zakat. Itu. Ya, waktu haram untuk membayar zakat karena sudah memasuki tanggal 2 Syawal. Nah, itu tidak boleh. Makanya dinamakan dengan waktu haram. Nah, selanjutnya adalah waktu afdol atau waktu sunnah. Ya, waktu sunnahnya itu kapan? Adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kita membayar zakatnya itu waktu yang paling tepat atau waktu yang paling afdolnya itu adalah ketika membayar zakatnya itu pas tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri kita bayar zakat dulu. Ya. Nih kita sholat subuh selesai tanggal Syawal nih, tanggal 1 Syawal menuju mau sholat Id misalkan. Nah kita setelah sholat subuh sebelum berangkat ke sholat Id itu kita harus bayar zakat dulu gitu kepada mustahik tentunya. Nah itu adalah merupakan waktu yang paling afdal, waktu yang paling sunnah. Ya, waktu sunnahnya itu adalah waktu itu. Ya, waktu yang paling afdalnya itu adalah waktu tersebut. Waktu ketika sholat subuh selesai, bayar zakat, kemudian melaksanakan sholat Id. Artinya di antara setelah sholat subuh menjelang sholat Id. Gitu. Jadi waktu itu adalah waktu yang paling afdal. Kemudian waktu mubah atau waktu yang dibolehkan, yaitu tidak sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi semenjak kita puasa pertama sampai akhir bulan Ramadan itu adalah waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Ya, jadi kita membayar zakat fitrah ketika tanggal 1 Ramadan itu tidak apa-apa, boleh, mubah. Ya, sampai akhir bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah waktu makruh. Ya, itu adalah setelah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi, waktu makruh itu adalah kita misalkan bayar zakatnya itu setelah sholat Id. Nah, itu adalah waktu makruh. Nggak apa-apa, cuma makruh hukumnya. Ya, sampai terbenamnya matahari. Nah, yang paling bagus, yang paling afdal itu adalah bayar zakat atau menunaikan zakat itu adalah setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kebanyakan di Indonesia khususnya membayar zakat atau di kampung-kampung lah, membayar zakat itu adalah pas malam takbiran atau malam hari raya, kebanyakannya seperti itu. Nah, itu adalah merupakan waktu wajib untuk melaksanakan atau membayar zakat fitrah. Paham ya? Nah, sekarang siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Atau bisa disebut juga dengan mustahik ya. Orang yang berhak menerima zakat atau penerima zakat atau mustahik. Itu ada 8 golongan. Ya, yang pertama adalah fakir. Ya, yang pertama adalah fakir.
fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi tidak mempunyai apa-apa, tidak ada rumah, tidak ada harta benda, dan tidak juga mempunyai pekerjaan. Itu adalah orang yang fakir. Kemudian yang kedua adalah orang miskin, ya, adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah orang miskin. Jadi mempunyai harta cuma pas-pasan. Nah, itu adalah orang yang miskin yang hanya bisa mencukupi kehidupannya. Nah, selanjutnya adalah hamba sahaya, ya, atau budak, ya, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menembusnya. Itu hamba sahaya adalah merupakan salah satu daripada mustahik, ya. Kemudian selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya itu tidak mendapatkan gaji dari siapa-siapa. Contoh, misalkan orang yang sedang berjuang di jalan Allah itu kayak misalkan guru ngaji, Pak Kiai, Pak Ustadz, itu adalah merupakan berjuang di jalan Allah fisabilillah, ya. Kemudian tidak mendapatkan gaji. Nah, itu merupakan salah satu daripada 8 asnaf atau merupakan salah satu daripada mustahik. Kemudian yang selanjutnya adalah amil. Nah, amil itu adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Jadi amil itu adalah orang yang mengelola pengumpul zakat dan pembagian zakat, yang panitia zakatnya, kalau bahasa gampangannya sih panitia zakat. Kayak misalkan ada banyak di Indonesia, ada Basnas, kemudian ada Lazis, atau kalau di lembaga-lembaga zakat dan wakaf dan sebagainya, itu semuanya namanya amil gitu, ya, lembaga amil dan lain sebagainya. Nah, itu namanya panitia zakat lah. Itu boleh untuk dikasih zakat atau penerima zakat, bagian daripada mustahik, ya, namanya amil. Nah, selanjutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Artinya mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Nah, ini mu'allaf ini adalah termasuk daripada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Kemudian selanjutnya adalah gharimin. Gharimin ini adalah orang yang memiliki banyak hutang, hutangnya banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Nah, ini gharimin. Ya, gharim itu adalah orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak bisa melunasinya. Nah, ini boleh menerima zakat, mustahik, ya. Gharimin itu orang yang punya hutang banyak. Ini adalah merupakan salah satu daripada mustahik atau penerima zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil, ya. Yang terakhir ini adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Jadi lagi dalam perjalanan, kemudian musafir lah, bekalnya kekurangan atau habis. Nah, ini menjadi salah satu penerima zakat atau orang yang berhak menerima zakat, ya, merupakan mustahik, ya, salah satu daripada 8 orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu adalah 8 penerima zakat atau 8 mustahiknya, yaitu fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah,
amil, mu'allaf, gharimin, dan ibnu sabil. Nah, setelah orang yang berhak menerima zakat fitrah, ya, orang yang berhak menerima zakat fitrah, kemudian juga ada orang yang tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Siapa saja? Yang pertama, ya, orang kaya dengan harta atau orang kaya dengan usaha dan penghasilan. Jadi orang kaya ya tidak berhak mendapatkan zakat gitu. Baik itu kayanya karena harta atau kayanya itu karena usaha atau penghasilan. Itu tidak boleh menerima zakat. Kemudian yang kedua, hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Nah, ini juga sama, tidak boleh menerima zakat. Kemudian keturunan Rasulullah SAW. Jadi yang masih mempunyai dzurriyyah dengan Rasulullah SAW, ayah habaib itu tidak boleh menerima zakat. Ya. Kemudian orang yang tidak beragama Islam atau non Muslim. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu harus orang Muslim. Kalau bukan orang Muslim, ya itu tidak boleh menerima zakat. Orang Muslim juga ada kategorinya dari 8 asnaf itu. Ya harus miskin, fakir dan sebagainya. Itu makanya orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim itu tidak berhak mendapatkan zakat fitrah walaupun dia miskin, walaupun dia fakir dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tidak Muslim atau non-Islam itu tidak berhak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang tidak berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Jadi nafkahnya tercukupi oleh penanggungnya atau penanggung jawabnya lah, pengasuhnya atau siapanya gitu kan. Jadi hidupnya sudah tercukupi, nafkahnya sudah tercukupi. Jadi itu tidak boleh menerima zakat. Kemudian orang yang dinafkahinya, ya kayak misalkan istri, misalkan saya misalkan bayar zakatnya ke istri, nggak boleh. Bayar zakatnya ke anak itu nggak boleh. Nah, itu tidak boleh menerima zakat fitrah. Kemudian orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Jadi orang yang memiliki fisik kuat, orang yang memiliki penghasilan cukup, itu tidak boleh menerima zakat fitrah. Paham ya? Alhamdulillah ya. Mungkin materi hari ini cukup sekian ya. Kita sekarang sudah mengetahui pengertian zakat baik secara istilah maupun secara bahasa, kemudian dasar dan dalilnya dari Al-Quran maupun dan hadis, kemudian hukum daripada zakat fitrah, ya rukunnya dan juga syaratnya, kemudian takaran atau ukuran zakat fitrah itu seperti apa, dan waktu yang baik untuk melakukan pembayaran zakat atau menunaikan zakat itu kapan, kemudian golongan-golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat serta orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, kita semuanya tadi sudah membahasnya dan sudah mengetahuinya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat ya, kita harus rajin belajar, harus selalu semangat, tetap kuat, tetap sehat, walaupun dalam keadaan yang tidak baik ini, dalam keadaan ya pandemi ini. Tapi kita tetap optimis, tetap semangat untuk selalu belajar, dan belajar. Terima kasih. Sekian ya untuk sekarang, materi sekarang sekian dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.